Perkenalkan, nama saya Komang Yoga Laksana Kusuma Putra NIM 21 1402 1010 Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Dina Ngadu Sri Mahayani, NIM 2114021017. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima. Perkenalkan, nama saya Fathia Karima dengan NIM 2114021023. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 dan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon, keturunan, silsilah, dan riwayat. Menurut pengertiannya sendiri, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji seluruh perkembangan kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Nah, sebelum itu, mengapa sih sejarah itu mempelajari masa lampau? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu arti dari masa lampau. Masa lampau merupakan sebuah kejadian yang sudah terlewati atau sudah berlalu. Tetapi masa lampau bukan sesuatu masa yang final atau berakhir begitu saja, yang mana dari masa lampau itu menjadi sebuah gambaran di masa sekarang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Herodotus, ahli sejarah pertama di dunia yang berkebangsaan Yunani, dia terkenal dengan julukannya yaitu The Father of History, yang artinya bapak sejarah. Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah kajian yang menceritakan mengenai masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban, serta perkembangannya tidaklah sesuatu yang berlangsung, namun naik turun seperti sebuah lingkaran dan tinggi rendahnya ditentukan oleh manusia. Manfaat mempelajari sejarah dan dampak jika tidak mempelajarinya. Manfaat mempelajari sejarah yaitu yang pertama untuk mengetahui secara detail dan benar tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Dengan begitu, kita bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Hal ini karena sejarah mencakupi banyak hal, bukan hanya tentang penjajahan Indonesia, tetapi juga perang dunia, peradaban Islam, revolusi industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, sejarah manfaat sebagai sumber inspirasi dan kisah atau cerita bagi seseorang, bahkan sebuah negara. Misalnya Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun pasti menemukan prinsip dan peristiwa bersejarah tersebut sehingga bisa bertindak lebih baik. Inspirasi yang dimaksud bisa dalam bentuk pemikiran atau tindakan, kejadian atau peristiwa, seni, budaya, karya lain, serta sejarah para pahlawan membela tanah air bisa menjadi prinsip yang luar biasa. Yang ketiga, mempelajari sejarah juga merupakan sebuah revolusi sebagai beberapa sejarawan seperti guru arkeologi, antropologi, penulis buku sejarah, dan lain sebagainya. Banyak orang yang memiliki profesi berhubungan dengan sejarah wajib mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau, misalnya seperti penulis buku, dan harus menganalisis terlebih dahulu tentang kebenaran dan keabsahan peristiwa tersebut. Sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi tentang fungsi mempelajari sejarah. Terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif yaitu sejarah memberikan edukatif atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah atau belajar dari masa lampau, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Misalnya adalah sejarah perang kemerdekaan yang dapat diambil pelajaran bahwa persatuan bangsa Indonesia dan kepandaian diplomasi bangsa Indonesia
dapat mencapai kemerdekaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif ialah sejarah memberikan pengetahuan yang bermakna serta mudah dipahami sebagai penunjang pengembangan bidang-bidang lain yang terkait dengan keterampilan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif yaitu sejarah memberi nilai inspirasi atau ilham. Fungsi yang keempat yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah sejarah membawa manusia kepada kisah-kisah yang dramatis, indah, dan sebagainya. Dengan sejarah kita dapat mengetahui kehidupan di masa lampau. Ruang lingkup sejarah setelah dilihat secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu, kemudian disusun oleh diknas yang memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan lain-lain mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga terkini. Namun yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu pengembaraan ataupun rekonstruksi pariwisata, kisah maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada umumnya para ahli untuk membagi perankan dan kedudukan sejarah yang sebagai atas tiga hal, yakni sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita. Sejarah sebagai peristiwa sering pula disebut sejarah sebagai kenyataan dan serta objektif. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan seperti merupakan saksi mata yang dijadikan sumber-sumber sejarah, peninggalan-peninggalan, dan catatan. Selain itu, dapat pula peristiwa itu diketahui dari sumber-sumber yang bersifat lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan ada dua macam sumber lisan. Pertama, sejarah lisan. Contoh ingatan lisan yaitu ingatan tangan pertama yang diturunkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancari oleh sewajarnya keduanya. Tradisi lisan yaitu narasi yang deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut selama berapa generasi. Hubungan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Dikemukakan ada beberapa ilmu sosial dalam persinggungannya dengan studi sejarah. 6 disiplin yang dijelaskan yaitu ilmu sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, psikologi, dan ilmu politik. Hubungan sejarah dengan sosiologi. Peristiwa yang menggunakan pendekatan sosiologi di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa itu. Hasil rekonstruksinya dapat dikategorikan sebagai sejarah sosial, sebab pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan dan status sosial, dan sebagainya. Pengkajian sejarah lebih mengarah pada pencarian arti dari tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif. Karena itu, dalam karya-karya historiografi, sejarah sosial banyak diidentikan dengan sejarah gerakan sosial. Misalnya, gerakan petani, gerakan protes, gerakan keagamaan, gerakan kebangsaan, dan gerakan aliran ideologi atau politik. Hubungan sejarah dengan antropologi. Salah satu fokus kajian antropologi adalah tentang kebudayaan. Dengan demikian, kajian antropologi mencakup berbagai dimensi kehidupan.
Sehingga antropologi itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 cabang, yaitu antropologi sosial, antropologi politik, dan antropologi budaya. Titik temu antara antropologi budaya dan sejarah sangatlah jelas. Keduanya mempelajari tentang manusia. Jika sejarah menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lampau, maka gambaran itu mencakup unsur-unsur kebudayaannya. Unsur-unsur itu antara lain kepercayaan, mata pencaharian, dan teknologi. Hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial, atau waktu dan ruang, yakni keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai unit atau kesatuan, apakah itu perang, riwayat hidup, kerajaan, dan lain sebagainya. Mengenai kedekatan ilmu geografi dan sejarah tersebut, ibarat sekutu lama sejak zaman geografiawan dan sejarawan Yunani kuno Herodotus. Menurutnya, sejarah dan geografi sudah demikian terkait, ibarat terkaitnya pelaku, waktu, dan ruang secara terpadu. Para sejarawan kini dapat mempertimbangkan teori daerah pusat, teori inovasi ruang, maupun teori sosial. Peranan spasial dalam geografi distrukturasi berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan menurut tujuan atau kepentingan manusia selaku pemakai. Kemudian, unit-unit fisik yang dibangun menjadi unsur struktural fungsional dalam sistem tertentu, ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Sedangkan struktur dan fungsi itu bermakna dalam konteks tertentu, yaitu tidak lepas dari jiwa zaman atau gaya hidup masanya. Dengan demikian, peranan menjadi kesaksian struktur dalam kaitannya dengan periode waktu. Di sini, hubungan dimensi geografi dengan sejarah tidak dapat dipisah-pisahkan secara kaku. Hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Fokus studi ekonomi adalah untung dan rugi dari aktivitas atau kontak dagang yang dilakukan oleh manusia. Bila dikaitkan dengan sejarah, maka uraiannya mengacu pada konteks perubahan, naik dan turunnya harga dalam ruang dan waktu tertentu. Banyak kebajikan pemerintah kolonial di masa lalu yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Misalnya, untuk memahami sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada abad ke-16 hingga abad ke-18, maka tidak dapat dipisahkan dari peran Kongsi Dagang Hindia Belanda Timur (VOC). Dalam memperoleh rempah-rempah, VOC tampil sebagai dominator yang mengeliminasi kelompok usaha lainnya pada masanya. Dominasi maskapai pelayaran Belanda KPM dalam pelayaran Nusantara dimotivasi oleh semangat menghimpun keuntungan sebanyak mungkin dari kegiatan pelayaran. Hubungan sejarah dengan psikologi. Objek kajian psikologi berkaitan dengan mental atau kejiwaan manusia. Manusia yang menjadi objek kajian sejarah tidak hanya sekedar dijelaskan mengenai tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Kondisi itu dapat disebabkan oleh rangsangan di luar atau lingkungannya, dapat pula dari dalam dirinya sendiri. Penggunaan psikologi dalam sejarah melahirkan fokus kajian mentalitas. Pemberontakan Abdul Musakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara merupakan salah satu contoh penggunaan psikologi dalam kajian sejarah yang dilakukan Anhar Gaonggong pada tahun 2004. Bagaimana Abdul Musakar mengalami perubahan yang mendasar dan cepat dalam sikap dan perbuatannya? Jika sebelumnya ia diasingkan dari tanah kelahirannya karena dibuang dari kedatuan Luwu, kemudian kembali karena panggilan tugas dan semangat kebersamaan sesama gerilyawan lainnya di Sulawesi Selatan. Bila petualangannya di Jawa telah menghantarkan tokoh ini menjadi seorang patriot pemberani, namun kemudian menjadi seorang perontak ketika berpetualang di negeri kelahirannya.
Dengan latar pendekatan sosial budaya, studi menghasilkan suatu simpulan penting terkait hubungan sejarah dengan ilmu politik. Kajian sejarah ilmiah pada abad ke-16 yang dipelopori oleh Leopold von Wright banyak didominasi oleh aspek politik. Peristiwa heroik dan peran-peran orang besar, pergantian kekuasaan dan sebagainya dominan mendominasi kisah sejarah yang dihasilkan. Terlepas dari sudut pandang yang berkembang saat itu, yang terpenting adalah bagaimana aspek politik digunakan dalam merekonstruksi masa lalu. Aspek politik dalam sejarah berkaitan dengan penggunaan sumber sejarah, di mana sumber itu dikeluarkan atau berasal dari pemerintah, maka pada umumnya berupa laporan kegiatan politik dan pemerintahan. Catatan harian seorang raja umumnya berkaitan dengan kebijakan politik yang diambilnya, dan masalah penguasaan wilayah juga dominan pada laporan resmi kerajaan. Dengan kata lain, sumber sejarah yang demikian banyak memberi ruang dan informasi yang berkaitan dengan perilaku politik orang-orang besar. Penggunaan sumber dan konsep ilmu politik dapat menghasilkan karya sejarah politik dan sejarah pemikiran politik.